Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Madnur Rahman. Nama saya Dika Lukiana. Nama saya Ibnu Batutah. Nama saya Wira Rahmadani. Nama saya Agustinus Steve Ronaldo Manik. Kami dari Kelompok Hukum Lingkungan akan membahas salah satu isu yang penting dalam hukum lingkungan, yaitu kasus kebakaran hutan dan lahan di Palembang. Kasus ini menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Iya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bencana wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Dan warga Sumatera Selatan merasa hak mereka sebagai warga negara dilanggar sekelompok warga dari Palembang, dan Ogan Komering Ilir mengambil langkah hukum. Dengan kejadian ini, total ada 11 orang yang menggugat 3 perusahaan besar yang bergerak di bidang hutan tanaman industri, yaitu PT BMG, PT BAP, PT SBA. Ketiga perusahaan memiliki konsesi lahan di kawasan gambut yang hampir terbakar. Dampaknya gangguan pernapasan, kehilangan penghasilan karena tidak bisa bekerja, hingga anak-anak yang tidak bisa beraktivitas karena asap beracun menjadi kenyataan yang mencekam. Dengan begini, warga mengajukan gugatan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab kompensasi atas penderitaan yang mereka alami dalam pemulihan lingkungan di lahan konsesi. Gugatan ini menjadi suara keras warga terhadap ketimpangan yang terjadi adalah bentuk perlawanan yang terjadi dengan menggunakan perlawanan terhadap praktik bisnis yang nakal dan merugikan banyak warga. Dan bahwa masyarakat berhak menuntut keadilan ketika lingkungan sekitar mereka dirusak. Pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan kabut asap di Palembang ini yaitu 11 orang warga dari Palembang dan Ogan Komering Ilir sebagai penggugat. Mereka menggugat 3 perusahaan hutan tanaman industri yaitu PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industri yang disebut sebagai tergugat. Hak gugat dalam hal mengenai kabut asap di Palembang merupakan hak gugat perorangan dikarenakan 11 orang warga dari Palembang dan Ogan Komering Ilir tersebut tidak mewakili kelompok yang lebih besar. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai strict liability, serta Pasal 1365 KUH Perdata mengenai PMH untuk menuntut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial. Status dan perkembangan terakhir gugatan. Gugatan kabut asap yang diajukan 11 warga Sumatera Selatan masih bergulir di Pengadilan Negeri Palembang. Sidang terakhir belum diputuskan, namun 3 saksi ahli telah memberikan keterangan tentang kerusakan lahan gambut yang menyebabkan kabut asap di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut. Greenpeace Indonesia juga telah mendaftarkan permohonan menjadi penggugat intervensi untuk menyuarakan pentingnya pemulihan bagi korban kabut asap. 3 saksi ahli di bidang hukum dan lingkungan, Andri Gunawan Wibisana dari Universitas Indonesia, Iman Prihandono dari Universitas Airlangga, dan Azwar Maas dari Universitas Gadjah Mada memberikan keterangan terkait dampak pengeringan lahan gambut dan pertanggungjawaban hukum atas kebakaran hutan. Azwar Maas menjelaskan bahwa lahan gambut bersifat menyukai air dan akan menjadi mudah terbakar jika dikeringkan melalui pembangunan kanal. Andri Gunawan menekankan penerapan strict liability atau pertanggungjawaban mutlak dalam kasus kebakaran hutan yang memicu kabut asap. Menilai bahwa aktivitas pengeringan gambut tergolong aktivitas berbahaya. Sementara itu, Iman Prihandono menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, menegaskan bahwa perusahaan seharusnya menghormati hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Gugatan ini efektif sebagai instrumen keadilan lingkungan karena beberapa faktor. Yang pertama, memperjuangkan hak korban secara langsung. Gugatan ini diajukan oleh warga yang terdampak secara langsung oleh kabut asap, bukan hanya oleh LSM atau negara. Ini memperkuat konsep access to justice dalam isu lingkungan, yaitu membuka ruang bagi masyarakat untuk menuntut keadilan atas penderitaan mereka. Kedua, menggunakan prinsip strict liability. Gugatan ini memanfaatkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak atas pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ini memperkuat posisi masyarakat dan mempercepat proses hukum. Yang ketiga, menjadi presiden hukum penting.
Jika gugatan ini dimenangkan, maka akan menjadi jurisprudensi penting dalam hukum lingkungan Indonesia yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Ini memberi efek jera dan tekanan terhadap perusahaan lain untuk memperbaiki praktiknya. Yang keempat, menghadirkan ahli yang kuat dan data ilmiah. Dengan dukungan akademisi dan citra satelit, gugatan ini tidak hanya emosional tapi juga berbasis bukti ilmiah yang kuat. Ini menunjukkan peningkatan kualitas gugatan lingkungan di Indonesia. Selanjutnya, dalam kasus gugatan kabut asap di Palembang, peran pemerintah pusat dan daerah dinilai belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, pengawasan terhadap perusahaan maupun dukungan terhadap masyarakat korban. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki wewenang penting untuk mengawasi dan menindaklanjuti perusahaan pemegang izin konsesi, termasuk mencabut izin dan menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, tindakan hukum dari pemerintah seringkali tidak konsisten dan lemah. Bahkan, beberapa gugatan yang diajukan pemerintah terhadap korporasi berakhir dengan kekalahan atau putusan ringan. Sementara itu, pemerintahan daerah, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten kota, juga memegang tanggung jawab dalam pengawasan operasional perusahaan dan penanggulangan karhutla. Sayangnya, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur menjadi upaya pencegahan dan penanganan kebakaran bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai dampak. Dampak dari fenomena tersebut ada beberapa. Yang pertama, dampak sosial, yang kedua, dampak ekonomi, dan yang ketiga, dampak kesehatan. Untuk dampak sosial tersendiri, yang pertama ada gangguan aktivitas sehari-hari, yang dimana sekolah-sekolah terpaksa diliburkan selama berminggu-minggu akibat kabut asap yang tebal. Hal ini mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pendidikan, terutama bagi anak-anak di daerah terdampak. Yang kedua, keterbatasan mobilitas dan interaksi sosial. Kabut asap mengurangi jarak pandang secara drastis, membuat warga enggan keluar rumah, aktivitas sosial, ibadah, dan kegiatan komunitas menjadi terganggu. Yang ketiga, stres dan tekanan psikologis. Warga, terutama orang tua, mengalami kecemasan terus-menerus terhadap kesehatan keluarga mereka. Anak-anak lansia dan kelompok rentan lainnya mengalami tekanan mental karena terkurung di dalam rumah dan terpapar udara yang tidak sehat. Selanjutnya, dampak ekonomi. Yang pertama, penurunan pendapatan rumah tangga. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan di luar ruangan seperti petani, buruh harian, atau pedagang kaki lima mengalami kehilangan pendapatan karena aktivitas ekonomi terganggu atau berhenti total. Yang kedua, biaya tambahan untuk kesehatan. Keluarga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli masker, obat-obatan, hingga layanan medis yang tidak semua terjangkau, terutama bagi kelompok miskin. Yang ketiga, gangguan pada pendidikan dan tenaga kerja. Libur sekolah dan kondisi kesehatan yang memburuk menyebabkan produktivitas tenaga kerja menurun dan proses pendidikan terganggu. Selanjutnya, dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang pertama, penyakit pernapasan. Paparan asap menyebabkan peningkatan drastis kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada anak-anak lansia dan penderita asma. Rumah sakit dan puskesmas mengalami lonjakan pasien selama masa kabut asap. Yang kedua, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Selain gangguan napas, kabut asap juga menyebabkan iritasi pada organ-organ tubuh yang terpapar langsung seperti mata merah, sakit tenggorokan, dan batuk terus-menerus. Kasus gugatan kabut asap di Palembang akibat kebakaran hutan dan lahan menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekedar isu lingkungan, melainkan persoalan keadilan. Masyarakat menggugat karena hak dasar mereka seperti bernafas, beraktivitas, dan pendidikan terganggu oleh kabut asap yang berulang. Bagi mahasiswa, kasus ini adalah panggilan untuk bertindak. Gugatan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum masyarakat dan menjadi pengingat bahwa generasi muda juga punya tanggung jawab dalam advokasi lingkungan. Sayangnya, masih banyak mahasiswa yang melihat isu ini sebagai urusan orang lain. Padahal, generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis, akses informasi, dan pengaruh publik yang bisa dimanfaatkan untuk perubahan. Advokasi bisa dimulai dari hal kecil seperti menyebarkan informasi valid, ikut diskusi, membantu korban, dan mendorong aksi nyata di kampus. Yang paling penting, komitmen harus berkelanjutan, bukan hanya saat isu sedang viral. Jika generasi muda benar-benar terlibat, maka gerakan advokasi lingkungan akan semakin kuat dan membawa perubahan yang nyata. Ringkasan poin utama kasus gugatan kabut asap Palembang. Yang pertama, kabut asap sebagai bencana serius. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan menimbulkan kabut asap yang berdampak luas pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, tindakan hukum oleh warga. Sebanyak 11 warga menggugat 3 perusahaan HTI karena kelalaian dalam menjaga lahan gambut yang terbakar dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Yang ketiga, landasan hukum gugatan.
Gugatan didasarkan pada prinsip strict liability pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pasal 1365 KUH Perdata serta didukung oleh bukti ilmiah dan keterangan ahli. 4. Kurangnya peran pemerintah. Pemerintah dinilai tidak maksimal dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta tidak mendukung secara aktif perjuangan warga di pengadilan. Yang kelima, gugatan sebagai upaya keadilan lingkungan. Gugatan warga menjadi contoh konkret dari perjuangan keadilan lingkungan dan bisa menjadi presiden hukum penting untuk kasus serupa di masa depan. Yang keenam, peran strategis generasi muda, mahasiswa dan generasi muda harus aktif terlibat dalam advokasi lingkungan melalui edukasi, aksi nyata, dan pengaruh kebijakan, bukan hanya diam sebagai penonton. Pernyataan akhir, kasus gugatan kabut asap di Palembang bukan hanya soal bencana lingkungan, tapi tentang keadilan yang lama diabaikan. Sebagai generasi muda, kita harus melihat ini sebagai panggilan untuk tidak tinggal diam. Advokasi lingkungan harus dilakukan dengan kesadaran, aksi nyata, dan keberpihakan kepada korban. Hanya dengan keterlibatan serius dari generasi muda, perubahan yang berkelanjutan dapat terwujud.